Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Tarisa Nazwa Agiliana. Saya Tarisa Tiofani. Saya Rahmadani Fadila. Kami dari kelompok 9 akan menyajikan sebuah video mikrokonseling mengenai Aku juga ingin diperhatikan. Selamat menyaksikan. Setiap anak ingin diperhatikan, didengar, dan ditemani. Namun, tidak semua anak memiliki waktu yang cukup bersama orang tuanya. Di balik tingkah ceria atau perilaku yang terlihat mengganggu, terkadang ada perasaan sedih yang bahkan tidak terlihat. Inilah kisah Kayla, seorang siswi sekolah dasar yang ternyata sedang menyimpan rasa kesepian. Hai Alwe. Hai. Assalamualaikum. Waalaikumsalam, Bu. Selamat pagi anak-anak. Pagi Bu. Gimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah luar biasa. Allahu Akbar. Oke, minggu lalu kan kita udah ya menulis soalnya. Sekarang kita kerjakan materi soalnya. Coba keluarkan buku sama alat tulisnya. Ibu ini dikerjain aja. Iya, kerjain ya. Ini bernafas dengan apa ya? Kayla, itu pensilku dong. Pinjem bentar ya. Kayla, tolong fokus ya, jangan mengganggu temannya, kan temannya sedang mengerjakan. Coba kamu kerjakan pelatihan kamu. Ya Bu. Kayla, jangan ganggu aku terus. Kayla, jangan ganggu temannya ya. Selesai pelajaran, Ibu mau ngomong sama kamu ya. Sekarang coba kerjakan dulu latihan soalnya ya. Oke anak-anak, udah selesai ya. Latihannya bukunya dikumpulin, nanti Ibu akan periksa. Ya Bu. Belakangan ini, Kayla sering terlihat berbeda. Ia lebih sering bercanda berlebihan dan mengganggu teman-temannya. Tapi, tanpa diketahui orang lain, Kayla justru sedang menyimpan rasa sepi. Kesibukan kedua orang tuanya membuat Kayla jarang memiliki waktu bersama keluarga. Saat melihat teman-temannya diperhatikan dan ditemani, Kayla justru hanya bisa memendam perasaannya sendiri. Hai, aku ini. Iya boleh Lel. Kamu kenapa akhir-akhir ini? Biasanya kamu nggak kayak gitu. Aku nggak apa-apa kok. Tapi aku lihat kamu sering sedih. Kalau ada masalah, cerita aja. Di rumahku sepi. Sepi gimana? Ayah dan ibuku sibuk kerja terus. Berangkatnya pagi, pulangnya malam. Oh, Kadang aku pengen banget cerita tentang sekolah sama mereka, tapi merekanya capek. kalau malam? Kalau malam mereka langsung istirahat.
Aku sering banget belajar dan makan malam sendiri. Kamu sedih ya? Iya, aku pengen banget kayak teman-temanku yang lain yang diantar jemput sama orang tuanya. Mungkin itu yang bikin kamu jadi usil di sekolah. Aku cuma pengen dapat perhatian aja kok. Aku yakin Bu Guru bisa bantu. Jangan dipendam sendiri ya. Iya, terima kasih ya Aurel. Kayla adalah murid yang rajin dan ceria. Namun, melihat perubahan sikap Kayla akhir-akhir ini yang sering murung dan mengganggu teman-temannya, Bu Guru menyadari bahwa mungkin ada sesuatu yang sedang dirasakan oleh Kayla. Dengan penuh perhatian, Bu Guru mencoba mengajak Kayla untuk berbicara dan mendengarkan apa yang sebenarnya terjadi dan dirasakan oleh Kayla. Kemudian, Bu Guru mengajaknya untuk berbicara di ruangan BK. Setelah pelajaran selesai, Kayla mulai merasa cemas. Ia takut dimarahi karena telah mengganggu temannya di kelas. Dengan perasaan khawatir, Kayla berjalan menuju ruang BK tanpa tahu bahwa kali ini ia hanya akan didengarkan. Assalamualaikum Ibu. Ibu, Kayla boleh masuk? Boleh nak, silakan masuk ya. Kayla, terima kasih ya udah datang. Ibu cuma mau ngobrol aja sama kamu, gak akan ada yang dimarahin kok. Iya Bu. Akhir-akhir ini Ibu lihat kamu sering ngeganggu teman kamu. Menurut Kayla, apa yang sedang Kayla rasain? Gak tahu Bu. Gak apa-apa, kita bicara pelan-pelan aja ya. Ibu lihat kamu seperti memendam sesuatu. Kenapa? Aku cuma pengen diperhatiin Bu. Pengen diperhatiin sama siapa? Sama ayah ibu aku. Ayah sama ibunya lagi sibuk bekerja ya? Iya Bu, aku senang sendirian di rumah. Jadi Kayla merasa kesepian ya? Karena ayah dan ibu jarang ada waktu buat Kayla. Iya. Pasti sedih ya rasanya. Iya Bu, kadang aku iri sama teman-teman aku. Karena mereka ada yang nemenin ya. Iya Bu, kalau misalkan mereka berangkat sekolah ada yang nganterin. Kalau misalkan mereka pulang mereka pada dijemput. Terus kalau mereka belajar juga ada yang nemenin. Kalau Kayla suka sendiri Bu. Kalau misalnya Kayla lagi sedih atau kesepian, Kayla biasanya ngapain? Aku suka gangguin temen aku. Terus aku suka bercanda sama mereka. Oh, dengan begitu Kayla merasa ada yang perhatiin ya. Iya. Terima kasih ya Kayla, udah mau jujur, udah mau cerita sama ibu. Iya Bu. Kayla, semua anak pasti ingin diperhatiin dan disayang sama orang tuanya dan itu wajar kok. Tapi aku malah sering dimarahin. Ibu tahu, sebenarnya Kayla bukan anak yang nakal. Kayla cuma merasa kesepian aja. Gak apa-apa, kalau mau nangis nangis dulu aja ya. Kayla, kalau dikasih kesempatan, apa yang kamu inginkan dari ayah dan ibu? Aku cuma pengen mereka ada waktu buat aku Bu. Seandainya kamu dikasih kesempatan, apa yang kamu ingin omongin sama ayah dan ibu kamu? Aku cuma mau bilang kalau aku kangen sama mereka. Itu perasaan yang baik buat disampaikan. Coba nanti Kayla bilang ya sama ayah dan ibu. Misalnya Kayla mau ditemenin makan malam bersama atau ditemenin cerita sebelum tidur. Tapi aku takut mereka sibuk. Gak apa-apa, coba dulu. Nanti ibu juga bantu buat sampein ke ayah dan ibu Kayla agar meluangkan waktu buat Kayla ya. Iya Kak Bu. Tentu. Dan selama di sekolah, kalau Kayla merasa sedih dan kesepian, Kayla boleh datang dan cerita sama ibu ya. Dan kalau lagi merasa ingin diperhatikan,
Coba Kayla lakuin dengan cara yang baik. Misalnya membantu teman atau aktif di kelas. Iya Bu, aku akan coba. Terima kasih ya Bu, udah dengerin Kayla cerita. Sekarang Kayla ngerasa lebih lega dan gak ngerasa kesepian karena ada Ibu. Terima kasih banyak ya Bu. Iya, sama-sama. Sekarang kamu boleh lanjutin aktivitas kamu ya. Terima kasih Bu. Iya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Aurel, sini aku bantu beresin. Wah, sekarang kamu rajin bantuin aku ya. Aku lagi belajar jadi yang lebih baik. Wah, Kayla, Ibu seneng banget lihat perubahan kamu. Hebat deh. Hebat. Terima kasih Ibu, terima kasih Aurel. Melalui perhatian, kesempatan untuk bercerita, dan dukungan dari guru, Kayla mulai belajar memahami perasaannya. Perlahan, Kayla mencoba berubah dan berani menyampaikan apa yang ia rasakan. Setiap anak membutuhkan perhatian, kasih sayang, dan tempat untuk didengar. Kadang, perilaku seorang anak bukanlah tanda kenakalan, melainkan cara mereka meminta untuk dipahami. Karena perhatian kecil dapat berarti sangat besar bagi seorang anak. Kadang teman kita terlihat nakal, padahal sebenarnya dia sedang menyimpan kesedihan. Aku belajar kalau bercerita lebih baik daripada memendam semuanya sendiri. Setiap anak membutuhkan perhatian, kasih sayang, dan tempat untuk didengar. Jangan ragu untuk mendengarkan dan peduli kepada orang-orang di sekitar kita. Kami dari kelompok 9 pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.